Hai, selamat malam, sahabat keluarga. Akhirnya kita berjumpa lagi ya di Instagram Live. Di live Instagram pada malam hari ini kita ngomongin tentang podcast Pojok Cerita Seputar Cinta. Sorry, suaraku masih serak-serak banget. Sebelumnya aku mau menyapa semua yang sudah ada di sini. Halo, selamat malam sahabat keluarga. Malam hari ini akan ngobrol-ngobrol bareng dengan aku ya, dengan Alen. Nah, sahabat keluarga, kita malam hari ini bakalan ngomongin satu topik yang mungkin relate banget dengan banyak orang, yaitu ngomongin tentang toxic relationship, tentang hubungan yang quotes and quotes beracun ya. Di dalam hubungan tersebut ada racun-racun yang mungkin secara sadar atau tidak sadar dapat secara perlahan atau bahkan dengan sangat cepat membunuh karakter kita, membuat diri kita merasa tidak layak dan lain-lain. Dan pada malam hari ini kita bakalan ngobrol bareng dengan Pak Endi. Hai Kak, hai Miss Nanda. By the way, suara aku kedengeran kan ya, suaranya masih serak banget, tapi semoga aku bisa ngomong dengan enak dengan kalian. By the way, sambil nunggu narasumber kita pada malam hari ini yaitu Pak Endi, aku mau tanya dong sama sahabat keluarga yang ada di sini, menurut kalian, please jawab ya, menurut kalian toxic relationship itu apa sih? Boleh dong, coba tulisin di bawah, apa sih toxic relationship menurut kalian? Sorry, sambil batuk-batuk. Jelas Kak suaranya, thank you. ini efek kebanyakan ngomong ya. Nah, menurut kalian apa sih toxic relationship itu? Boleh dong tulisin di komen di bawah. Terus selain itu aku mau tanya tentang siapa di sini yang pernah mengalami toxic relationship, atau menurut kalian bentuk-bentuk toxic relationship itu apa aja sih? Kalau aku mau cerita, nanti aku akan cerita tentang pengalamanku, tapi nanti bareng sama Pak Endi. And anyway, Pak Endi udah ada di sini. Sahabat keluarga sambil tulis ya di bawah, menurut kalian toxic relationship itu apa sih? Oh, ini ada nih, beauty_mayorif. Katanya hubungan yang tidak sehat. Betul banget. Nah, ya pasti ya, namanya toxic, racun. Yang namanya beracun pasti nggak sehat. Kalau sehat itu namanya, kalau untuk kesehatan itu namanya obat, bukan racun. Nah, menurut kalian kenapa sih dibilang tidak sehat? Nah, ini ada jawaban juga nih dari, sebentar, wah saking banyaknya yang masuk aku jadi nggak bisa lihat. Tunggu ya. Wah, ketindih tadi ya. Sebentar. Nah, ini dia. Hubungan yang tidak sehat bisa menyakiti salah satu pihak. Hubungan yang tidak equal. Setuju banget, hubungan yang tidak equal. Kenapa aku jadi ada ininya nih? Aduh, mana dia? Nah, kenapa tiba-tiba ada muka itu ya? Jadi dibilang hubungan yang tidak equal, yang tidak berimbang, yang tidak seimbang, yang tidak sepadan, yang bisa menyakiti salah satu pihak, atau mungkin jangan-jangan bisa menyakiti kedua belah pihak. Nah, karena itu kita mau manggil Pak Endi buat sharing sama kita semua ya. Sambil sahabat keluarga juga boleh sharing juga di bawah tentang apa sih toxic relationship menurut kalian, atau bentuknya tuh seperti apa sih ngomongin toxic relationship itu gitu ya. Coba, halo Pak Endi. Oh, ini ada lagi Eva Nimanura. Hubungan yang tidak sehat membuat hidup tertekan. Exactly. Gila. Bisa banget nih kita membuat diri kita stres, depresi. Tadi aku bahkan di awal bilang bisa membunuh karakter kita. Miss Nanda, hubungan yang tidak sehat buat kita tidak bisa bertumbuh jadi lebih baik. Misalnya posesif. Betul banget ya. Wah, jadi kayak ngomongin tentang toxic dalam relationship banyak banget. Jadi posesif ya. Terus ada juga tadi hubungan yang tidak imbang ya, yang tidak equal, yang menganggap salah satunya lebih rendah. Itu juga bisa membuat hubungan menjadi beracun. Pak Endi sepertinya sinyalnya kurang oke nih. Masih waiting for Pak Endi. Terus, halo, halo Pak Endi. hai.
Selamat malam sahabat keluarga. Kenapa muka aku selalu ada Lagi kupu-kupu ya? karena kamu kayaknya pencet ada filter di bawah situ tuh, kayaknya kepencet. Oh gitu ya. Ini jadi aku harus gimana ya? Ampun, aku sepertinya Nggak dua apa-apa. minggu tidak Abaikan saja, nggak siaran. apa-apa. Ada Abaikan saja kupu-kupu ya. kan lebih lucu. Pak Endi, tadi beberapa udah ada yang Yes, ngomong nih tentang toxic relationship. Bahwa, oh nih lagi paling baru nih, Deshe hubungan Raidisen. Hubungan yang tak berfaedah. bener, nggak berfaedah banget. Tapi masalahnya Betul. adalah banyak orang udah tahu nggak berfaedah, susah ngelepasinnya. Itu problemnya, bener nggak? Betul. Betul. Udah tahu nggak berfaedah. Udah tahu nyakitin. Udah tahu beracun, tapi nggak bisa keluar dari situ. Nah, aku mau nanya, Betul. mau nanya dulu sama Pak Endi. Kalau menurut Pak Endi Hmm. sendiri, namanya toxic relationship itu apa sih, Pak? Kalau aku ya, bagiku relationship itu kan kalau boleh aku sebut istilah ya, itu kayak kendaraan kan sebenarnya. Kendaraan yang kita naiki menuju ke satu tempat atau tujuan tertentu gitu ya. Jadi kalau toxic relationship dibayangin sebagai kendaraan tuh kayak mobil. Nah, tapi masalahnya ini Oke. mobil yang dinaiki ini mobil butut. Mobil butut, udah remnya blong, boros bensin, udah bocor di mana-mana. Yang ada, kita bukannya nyampe ke tujuan, yang ada jadi susah sendiri. Kudu dorong itu mobil, kecapean, ngabisin bensin banyak, ngabisin waktu banyak, yang ada akhirnya lelah. Dan toxic relationship itu kalau dibayangin kayak mobil tuh kayak begitu tuh. Kita jalanin, tapi kita habis segala-galanya dan kita nggak pernah sampai ke tujuan yang seharusnya. Kira-kira kayak begitu, Mbak. Ngabisin waktu ya, ngabisin waktu, Betul. ngabisin tenaga, ngabisin materi juga mungkin, tapi nggak mencapai Yes. tujuannya. Tadi Pak Endi ada yang ngomong, oh nih Pak Endi suaranya kurang nyaring cenah. Oh gitu. Coba ya Ada yang tolong bilang, nggak usah pakai earpods ya. iya coba dilepas dulu headsetnya. Udah gede belum Nah, suaranya? kayaknya better deh, kayaknya better. Better ya? Sip. Iya, nih, tadi ada yang ngomong begini nih ya, susah karena sudah cinta, memiliki gambaran atau harapan dengan pasangan. Nah ini memang, aduh ini kenapa sih keluar lagi kupu-kupunya? Nah, no gitu, oke, aku paham. Jadi aku nggak boleh menyentuh layar sepertinya ya. Nah, jadi kalau ngomongin tentang, tadi kan kita ngomong tentang terjebak ya. Orang udah tahu nih hubungannya apa sih namanya toxic banget, beracun banget, nggak berfaedah banget, tapi nggak bisa keluar. Nih, bahkan nih Eva Firmanura, aku diselingkuhin tapi aku maafin, tapi malah nggak baik hubungannya. Nah, orang-orang yang kayak gini nih Pak, udah tahu tapi jauh banget dari apa namanya kemampuan untuk keluar dari hubungan seperti itu. Gimana Pak ini menurut Pak Endi? Problemnya adalah gini, ketika ngomongin soal toxic relationship itu kan banyak macamnya ya. Jadi misalnya mulai dari kita dimonopoli nih oleh pasangan kita. Akhirnya kayak dibatesin, nggak boleh bergaul sama si A, nggak boleh bergaul sama si B. Setelah sekian lama menjalani toxic relationship, akhirnya kita juga kehilangan pertemanan kita, bener nggak? Kehilangan sahabat-sahabat kita, kehilangan waktu bersama dengan keluarga kita. Lingkungan kita jadi kayak semakin sempit, hanya kita dan dia gitu. Nah, ketika hanya kita dan dia, ketika putus pasti susah lepas. Itu bisa dipastikan. Kenapa? Karena ketika kita putus sama dia, kita merasa bahwa kita nggak punya siapa-siapa. Ujung-ujungnya apa? Balik lagi sama dia, karena kita merasa cuma dia yang ada bersama-sama dengan kita. Terus yang kedua, toxic relationship itu bukan cuma sekedar memonopoli, bisa juga akhirnya memegang kendali atas hidup kita kan, segala sesuatu diatur, kita nggak boleh ini, kita nggak boleh itu, dicekin tuh media sosial kita, siapa aja yang berteman sama kita, message-message yang masuk ke kita, akhirnya kita bergantung sama dia. Betul nggak? Kebergantungan kita terhadap dia itu yang akhirnya membuat ketika kita putus, susah lepas. Dan yang paling mengerikan dari toxic relationship adalah ketika pasangan itu justru menghancurkan self-esteem-nya kita. Karena kalimat-kalimat tertentu tuh biasanya diungkapkan. Misalnya, kamu tuh bodoh, kamu tuh susah dikasih tahu, kamu tuh selalu salah, kalau nggak ada aku tuh kamu nggak mungkin jalanin hidup yang benar, bla 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 bla. Akhirnya orang yang jalan itu merasa bahwa, oh iya ya, mungkin apa yang dia katakan memang benar, aku bodoh dan lain sebagainya. Dan perasaan-perasaan itu akhirnya membuat kita merasa akan sulit lepas dari pasangan yang toksik itu. Kalau menurutku sih kayak begitu. Ditambah ada beberapa hal yang akhirnya membuat toxic relationship ini menjadi sesuatu hal yang berbahaya. Dan biasanya memang ada orang-orang tertentu tuh yang akhirnya susah lepas dari toxic relationship.
Iya, betul betul. Aku setuju banget. Sebelum ini aku bacain ya, ini ada beberapa komen yang curhat. By the way, sahabat keluarga masih bisa terus komen di bawah tentang toxic relationship. Misalnya kalian mau jawab toxic relationship menurut kalian itu apa, atau bentuknya seperti apa, atau mungkin kalian mau sharing pengalaman juga boleh. Nah, Ya. kalau aku dulu gini, Pak. Ini berhubungan dengan ini nih, ada salah satu komen dari viewers kita beauty_my_orif. Kalau Hmm. kalau kita LDR udah ada rencana nikah, tapi dianya nggak punya inisiatif atau apa ya ngasih ide-ide untuk persiapan nikah, termasuk toksik atau enggak. Aku pernah sebelum dengan suamiku saat ini kan aku punya mantan pacarku ya berarti ya. Kami pacaran tuh lama tuh hampir 6 tahun. Terus kayaknya kalau ngomongin tentang nikah tuh kayak cuma kok kayaknya dari aku terus gitu ya. Kayaknya kok gue yang ngebet istilahnya gitu lah. Terus em, reaksinya adalah ya udah oke, kita cicil beli barang-barang tertentu. Tapi nggak pernah ada inisiatif untuk nyiapin hal-hal yang lebih krusial, misalnya kayak permisi dengan keluarga secara formal, secara resmi gitu kan. Nah, jadi kalau bisa dibilang memang ini salah satu bentuk toxic. Tapi apakah kita tidak bisa keluar dari toxic relationship itu? Bisa banget. Kendalinya tetap ada di diri kita. Soalnya kalau nggak kayak gitu ya, istilahnya tadi kan Penny bilang tuh beberapa hubungan membuat kita ngerasa kayak kalau nggak ada dia, gue nggak bisa hidup gitu kan. Selama ini cuma ada dia. Nah inilah yang bikin kita jadi nggak berani melepaskan diri. Padahal setelah melepaskan itu kayak ngelepasin tas carrier, tahu nggak tas carrier yang untuk orang naik gunung berat, kalau udah dilepas Hmm. lah itulah rasa leganya tuh seperti itu gitu loh. Nah ini biasanya aku nggak tahu kenapa kayaknya lebih banyak perempuan juga nggak sih yang mengalami hal ini gitu loh, dikekang, dikontrol, dibuat merasa dirinya tidak berdaya dan lain-lain. Menurut Pak Endi gimana? Aku sempat baca artikel tentang pertanyaan itu tuh perempuan, tapi ternyata ada cowok-cowok pun juga ditoksikin dalam pengertian kebergantungannya begitu biasa sama pasangan perempuannya. Mungkin bentuknya berbeda ya. Kalau misalnya yang toksik adalah yang cowoknya mungkin lebih banyak misalnya ngungkapin kata-kata kasar dan lain sebagainya misalnya. Oh, Tapi kalau yang perempuannya bisa juga satu sisi seperti itu. Tapi mungkin ada perlakuan-perlakuan yang akhirnya membuat dibatasin. Kan kadang cewek juga ada yang posesif, bener nggak? Dicekin tuh si media sosial cowoknya, nggak boleh temenan sama si A, diseleksiin, di unfollow pokoknya yang kira-kira mengancam gak segala boleh ngasih like, gak boleh ngasih like sama cewek lain, malam suruh video call. Pokoknya kamu harus temenin aku malam tidur supaya aku tahu kamu ada di mana. Suruh send location, share log, pokoknya nggak in 24 hours dan lain sebagainya gitu. Dan cewek pun bisa seperti itu kan. Jadi sebenarnya kalau dibilang apakah hanya menimpa cewek, belum tentu Pak juga Endi suaranya karena ada putus-putus ya. kedengeran. Pak Endi suaranya putus. Oke, Udah oke belum? Oke, Pak Endi freeze kayaknya nih ya. Pak Endi really? sinyalnya oke. Ya, Oke, hilang-hilang. wait, aku Nah, coba aku ganti. mau boleh boleh. Pak Endi mau coba ganti dulu. Aku Ganti. sambil ngobrol sama sahabat keluarga ya. Oke. Oke. Nah, ini banyak banget. Ini menarik banget ya. Banyak banget yang kasih komen. Ini ada yang bilang, "Duh, udah nikah baru dapat info. Gimana dong?" Sebenarnya kalau ngomongin udah nikah, ternyata ngerasa bahwa pernikahannya banyak banget toksik gitu kan. Bukan berarti nggak bisa diusahakan, bukan berarti nggak bisa diperbaiki, tapi lebih kayak ya bagus dong kalau sekarang udah tahu. Nah, berarti ada hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan tuh supaya menyelamatkan pernikahan kita dari yang namanya toxic relationship. Menurut Pak Endi sendiri gimana Pak Endi? Supaya kita kalau misal udah keburu nikah gitu kan, terus baru sadar tentang si toxic relationship ini dalam pernikahan kita, menurut Pak Endi gimana sih hal yang perlu kita lakuin? Ya, yang pasti kalau sudah menikah treatmentnya berbeda dibandingkan kalau masih pacaran ya. Kalau masih pacaran ya harus berpikir ulang untuk melanjutkan atau tidak gitu. Tapi kalau sudah menikah, ya yang pasti perlu dicari tahu dulu nih apa yang membuat si pasangan kita seperti itu. Sebenarnya ketika ngomongin soal orang-orang yang toksik ya, kita nggak bisa serta-merta juga kemudian kayak menyalahkan mereka semuanya. Karena pasti ada akar masalahnya kenapa mereka menjadi orang yang seperti itu. Karena Hmm. teorinya kan
orang-orang yang pernah ngalamin toksik ketika mereka pacaran sama orang yang lain, bisa jadi mereka juga jadi toksik gitu. Betul nggak? Iya, Tadi betul. main juga di bawah situ. Bisa juga dia jadi toksik. Mungkin dia pernah punya pengalaman-pengalaman itu di dalam hidupnya yang membuat dia merasa bahwa kalau aku menguasai orang lain, maka aku akan menjalani relasi dengan jauh lebih ringan, misalnya kayak begitu. Atau ada hal-hal lain. Nah, kalau sudah menikah, kalau menurutku ya yang paling penting adalah komunikasi di antara berdua. Keterbukaan itu penting dong. Misalnya ketika dia sudah merasa bahwa nih kamu kayaknya sudah mulai ada sesuatu hal yang membuat aku tidak nyaman dan lain sebagainya. Tapi kalau Mm-mm. seandainya memang sudah sulit sekali dan cukup berat, harus minta pertolongan pihak ketiga. Entah itu Betul. konselor pernikahan misalnya, atau pemuka agama, atau pembimbing atau mentor yang dianggap cukup bisa netral dan menengahi situasi yang ada. Yang pasti kalau sudah menikah ya harus berjuang. Harus berjuang Iya, dan terus supaya pernikahannya tetap berjalan dengan baik ya. betul. Setuju. Memang treatmentnya berbeda kalau kita masih pacaran. Mungkin kita bisa dengan mudah istilahnya, ya ngapain kita stay di suatu hubungan yang nggak layak untuk dipertahankan. Tapi kalau di dalam pernikahan, sejelek apapun atau seburuk apapun mungkin perlakuan pasangan kita dan lain-lain, ada hal yang tetap harus kita perjuangkan, yaitu dan harus kita pertanggungjawabkan, yaitu pilihan kita untuk hidup bersama dengan pasangan kita, kan seperti itu. Nah, ini ada hal yang menarik nih ya. Ini dari nih ya, ngomongin kenapa sih bisa toksik tanpa disadari kita juga jadi pelaku toksik. Nah, ini yang tadi Pak Hendy juga sempat singgung. Aku mau share tentang tadi sore ya Pak, kita ngobrol bareng di kantor. Jadi memang ada banyak orang yang istilahnya pada masa sebelumnya dia menjadi orang menjadi korban dalam toxic relationship, dan kemudian pada hubungan berikutnya mungkin dia nggak sadar bahwa dia yang akhirnya melakukan hal yang kurang baik itu ya, menjadi toksik itu. Contohnya kayak aku, sorry, masih batuk. Kayak aku, ini toksik nih, toksik batuk. Ya, kalau misalnya beberapa tahun yang sebelum zaman masih kuliah, kayak aku punya pasangan yang toksik banget, yang membuat diri aku kayak ngerasa nggak layak gitu kan. Kalau dia marah atau kita lagi ribut gitu, bertengkar, dia pasti akan menghilang. Dan itu bikin kita ngerasa kayak stres banget kan nyariin. Dan anyway, akhirnya aku bisa keluar dari toxic relationship itu. Cuma ketika berhubungan dengan orang yang berbeda, tanpa sadar ternyata aku melakukan hal yang sama gitu loh. Karena aku terbiasa berada dalam hubungan yang seperti itu dan merasa bahwa ngediemin pasangan itu menghilang dari pasangan. Kalau istilahnya anak zaman now tuh nyebutnya ghosting ya. Ghostingin orang itu wajar aja. Jadi bisa jadi kita memang jadi pelaku juga, karena mungkin kita juga punya trauma atau pengalaman buruk di masa lalu yang membuat diri kita dalam tanda petik gitu ya, balas dendamnya di hubungan yang baru. Daripada gue disakitin, mendingan gue duluan yang mengontrol gitu. Seperti itu sih. Menurut Pendi gimana? Ya, setuju banget. Jadi memang dan cukup banyak persoalan psikologis kan kayak begitu ya. Orang-orang yang pernah tertolak dan lain sebagainya pasti akan berdampak terhadap dirinya. Orang-orang yang dulunya dapat pengasuhan yang nggak baik, ketika dia punya kesempatan untuk menjalankan parenting, bisa jadi dia melakukan hal yang sama yang pernah dia alami, termasuk toxic relationship gitu. Dan itu mungkin bisa disebut kayak semacam kayak defense mechanism kita ketika menghadapi persoalan, karena belajar dari pengalaman yang dulu kan. Dan biasanya Betul. korban kan akhirnya cenderung mengalah tuh, cenderung mengalah, apalagi kalau berhadapan dengan toxic person yang playing victim, yang selalu menganggap bahwa setiap persoalan yang terjadi itu bukan salah dia tapi salah kamu gitu, sehingga self esteemnya kita juga jadi antem, dan ketika kita menjalani relasi yang baru sisanya itu masih ke bawah. That's why ketika kita berhadapan dengan toxic relationship bukan cuma sekedar putus, tapi habis itu kita harus benar-benar recovery diri juga sih, harus terapi diri Betul. juga supaya jangan bersisa tuh rasa luka-luka yang mungkin pernah kita alami ketika kita jalanin relasi gitu. Setuju. Kalau aku dulu bilangnya gini, jadi berpasanganlah ketika kita sudah siap.
bukan karena Ya. kita kesepian. Kadang orang berpasangan mencari pacar itu cuma karena status ya kan, istilahnya kayak aduh masa gue umur segini gue masih jomblo dan lain-lain. Tapi kita mesti siap, jangan-jangan ada luka masa lalu yang belum selesai dan nantinya bisa menjadi toksik, bisa menjadi racun buat hubungan kita yang ada di masa depan. Ini ada pernyataan yang menarik nih Pak dari viewers kita, bilangnya gini, dari Cetin underscore mana tadi, RR. Kalau menurut aku bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau nggak mau lepas dari toxic. Betul banget, karena pada dasarnya semuanya tuh pasti bisa. Persoalannya adalah uh, mau atau enggak gitu loh. Karena kadang-kadang gini, kalau secara psikologis, ini si kupu-kupu keluar lagi. Nah, secara psikologis sering banget kita kan ngerasa gini, kita punya kebiasaan-kebiasaan dengan seseorang gitu kan. Kita tuh istilahnya takut pada sesuatu yang belum terjadi kan gitu kan. Kita membuat diri kita memikirkan overthinking ya, overthinking terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi. Padahal sebenarnya ketika itu terjadi, artinya kita berani mengambil langkah untuk melepaskan toxic relationship itu, yang kayak tadi aku bilang, itu rasanya tuh kayak melepaskan beban berat yang selama ini ada di pundak. Waktu aku masih yang aku cerita tadi ya, mantanku yang kita berpacaran hampir 6 tahun, ketika putus, sebelum putus itu aku kayak depresi berat, insomnia dan lain-lain gitu kan. Terus kayak ngerasa diri, aduh nanti kalau gue putus sama dia, umur gue udah segini, masih ada nggak ya yang mau sama gue, bla 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 gitu lah ya. Terus ketakutan-ketakutan di masa yang akan datang gitu kan. Ternyata ketika aku memutuskan untuk meninggalkan toxic relationship itu, justru bebannya itu hilang, dan ternyata banyak hal baru yang selama ini nggak pernah aku lihat karena aku menutup mata. Justru banyak yang menanti hal-hal yang bahagia banget lah, istilahnya kayak ngerasa wow ternyata gue bisa kok happy gitu. Jadi memang semuanya tuh ada di dalam pikiran kita sih, kayak makanya kalau ada satu meme, aku nggak tahu Pak Edi pernah dengar atau enggak, atau sahabat keluarga pernah dengar atau enggak. Jadi kalau mencintai seseorang itu emang pakai hati, tapi jangan lupa untuk tetap terus menggunakan otak kita atau pikiran kita, akal budi kita. Supaya apa? Ketika kita mencintai dengan sewajarnya, tidak membuat diri kita menjadi apa ya, lebih rendah daripada gambar dan rupa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Seperti itu. Banget, tapi memang prosesnya itu nggak semudah membalikan telapak tangan ya sahabat keluarga ya. Misalnya kita baru lepas dari toxic relationship, terus kemudian kita merasa bahwa wow aku udah lepas gitu, nggak semudah itu loh. Apalagi kalau dari ngobrol sama beberapa temen yang pernah ngalamin toxic relationship ya, biasanya mereka curhatnya begini nih, misalnya curhatin pacarnya tuh kayak udah ngomongin yang jelek-jelek tentang dia sama kita tuh. Ya dia begitu, terus kita kasih tau, lu sih udah tahu begitu masih bla 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 gitu. Tapi tiba-tiba 3 hari kemudian kita cari dia susah banget, nggak taunya dia lagi ngedate sama pacarnya yang toxic itu. Kemudian kita tanya, kok bisa sih balik lagi? Ada beberapa hal yang biasanya membuat orang seperti itu kan. Biasanya mereka akan coba berpikir, iya sih, tapi sebetulnya dia itu baik. Jadi kayak masih terus cari sisi-sisi positif. Dianggap, oh dia tuh sebenarnya oke kok, nggak seburuk yang kalian bayangin kok, dan lain sebagainya gitu. Kemudian juga biasanya itu karena apa? Merasa udah kehilangan banyak. Udah 6 tahun, udah ngabisin banyak hal, ngabisin duit, ngabisin waktu. Sayang banget harus memulai sesuatu sama orang yang baru. Akhirnya mikir panjang. Adaptasi lagi. Lagi, apalagi kalau udah nabung bareng misalnya, atau udah beli sesuatu yang sama-sama. Ngomongin harta gono gini waktu pacaran kan juga ribet ya. Gitu loh, bener gak? Iya. Timbangan pertimbangan. Kemudian merasa nggak berdaya tuh, kayak nggak merasa nggak punya siapa-siapa. Kalau malam biasanya video callan, kalau malam ada yang ngechatin tiap hari, ada yang nemenin ketika lagi begadang misalnya, lagi ngerjain tugas segala macam. Sekarang tiba-tiba harus hilang, sementara dia udah kehilangan sahabat karena selama ini dimonopoli sama pasangannya. Betul. Kemudian merasa bahwa dalam hal ini dia ikut andil bersalah. Ya bukan salah dia semua, tapi aku yang salah sih, harusnya aku bisa bimbing dia, harusnya aku bisa apa, dan itu membuat proses untuk lepas dari toxic relationship itu belum tentu mudah. Bahkan ketika ketemu orang baru, bener nggak? Kan kadang orang bilangnya kayak begini, obatnya sakit hati itu adalah jatuh cinta lagi, tapi tidak semudah itu loh untuk
melepaskan diri dari toxic relationship, even relationshipnya sudah lepas, tapi sisa-sisanya biasanya tetap masih ada ya, karena hal-hal yang tadi itu tuh yang aku ungkapkan yang banyak dialamin oleh teman-teman gitu. Iya, dan ini kayak yang tadi ini Mbak Eva juga bilang nih ya, kenapa kita mau jadi korban toksik? Jangan-jangan karena kita nggak mencintai diri kita sendiri. Ada juga tuh Yep. toksik karena saking takut kehilangan, itu yang tadi kita bahas. Dan ya bener banget, kita kurang mencintai diri kita. Makanya kami berdua nih, saya sama Andy paling seneng ketika kita ngebahas tentang self love, tentang self care. Karena dari situlah awal supaya kita bisa mencintai orang lain. Kalau kita nggak mencintai diri kita dengan baik, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, ya bagaimana kita mau memenuhi cinta dan memenuhi kebutuhan dari orang yang kita cintai gitu kan. Nah, Pak Endi nih ada komen lagi nih ya. Wow, gila banyak banget tadi nih komennya. Nih ya. Banget loh ngomongin toxic ya. Kadang nih. Sebentar-bentar. Ini kenapa dia turun-turun sendiri ya? Nah, nih. Dari Dearges. Iya sih, aku juga kepikiran gitu. Tapi kadang aku ngerasa diriku sendiri aja butuh bantuan untuk keluar dari mental issue. Berat juga kalau harus nuntun dia, apalagi embel-embelnya pemikiranku yang lebih dewasa. Nah iya memang, tadi yang dibilang self love, kadang kita sudah punya beban sendiri, terus kita nggak bisa dong nolong tentang menanggung beban orang lain, makanya butuh menyembuhkan diri kita sendiri dulu. Menurut Pak Endi gimana Pak? Iya, banget. Dan jangan pernah berpikir bahwa keberadaan atau kehidupan seseorang itu pasti bergantung karena keberadaan kita gitu. Karena belum tentu juga bisa seperti, jangan mengambil tanggung jawab yang lebih besar daripada apa yang seharusnya kita ambil gitu loh. Dan ketika ngomongin soal orang yang toksik, jangan pernah berharap bahwa dia itu akan cepat berubah sebegitu mudahnya untuk dia bisa gitu. Kadang kan kita mengambil tanggung jawab lebih besar tuh merasa bahwa kalau bukan saya yang menerima dia, siapa lagi gitu ya. Akhirnya kita mengorbankan diri kita, dan ketika kita mengorbankan diri kita, belum tentu baik untuk dua-duanya, baik untuk kita maupun juga untuk dia, yang ada akhirnya kita sama-sama jadi korban gitu. Justru kalau mau support ketika kita berpisah dari dia, ya kalau mau support ya tolong dia dan dorong dia untuk bisa lepas dari sifat-sifat toksiknya itu. Problemnya adalah banyak orang yang melakukan toksik itu mereka nggak aware bahwa sebetulnya mereka sedang jadi toksik buat orang lain. Betul. Karena biasanya mereka merasa Dan analogi yang menarik nih kalau Pak Endi dan sahabat keluarga mengingat kalau kita lagi naik pesawat ya, waktu itu aku pernah pakai analoginya juga. Misalnya kita masuk ke satu awan ya, kemudian jadi turbulence atau terjadi ada cuaca kurang bagus, pokoknya pesawat terguncang sangat parah, dan kemudian oksigen turun kan, masker turun dari atas kita. Pasti peringatannya adalah pakai untuk diri sendiri dulu, tolong untuk diri sendiri dulu sebelum menolong orang lain, karena orang nggak akan mungkin bisa menolong orang lain kalau dia sendiri tidak mendapatkan oksigen atau mendapatkan kehidupan yang layak dulu, yang tepat dulu, yang cukup dulu buat dirinya gitu. Nah ini sama dengan si toxic relationship. Jadi kalau kita tahu bahwa kita berada di relasi atau hubungan yang toxic tadi, dan kita tahu pasangan kita membutuhkan pertolongan, tapi kita sendiri juga bergumul dengan mental issue atau mental health, tolong diri kita sendiri dulu, karena kita sama-sama nggak bisa, bukan dalam situasi yang ideal untuk dapat saling mencintai dan saling membangun satu sama lainnya. Mungkin bisa saling mencintai, tapi kan hubungan yang baik itu adalah ketika keduanya itu mutual, bisa saling membangun, bukannya akhirnya salah satu aja yang survive, ya kan? Itu penting banget. Nah, komen ya. Aku bacain komen. Ini ada yang nanya nih, caranya gimana tuh? Nanti mungkin kita jawab di bagian akhir. Saya bacain lagi. Kak, katanya tadi menjalani hubungan kalau sudah siap, jangan karena merasa kesepian. Tapi kalau memang benar-benar kesepian butuh seseorang, gimana? Dijawab sama followers kita yang lain. Kesepian gak mesti diisi sama pacar kok. Jadi bisa diisi sama keluarga, komunitas, dan lain-lain. Aku ngerasa kok saat punya komunitas yang membangun, jadinya single itu tetap happy. Misalnya Asa Talenta Kamu. Wah, itu juga ide yang baik ya. Dan benar. Ada lagunya itu, ada lagunya. Aku baik-baik saja, menikmati hidup yang aku punya.
hidupku sangat sempurna. I'm single and very happy. Nah, Lagu Japan ya, Len? itu zaman aku masih muda. Ini kayaknya follower kita mudah-mudahan seangkatan nih sama kita ya. Berkat Kayaknya gitu. kayaknya ya. Ini By aku the baca. way, Pak Edi, ngomongin tentang kesepian tadi ya. Aku lupa nama teorinya apa. Tapi ada salah satu teori psikologi begini ngomongnya. Dan ini cocok dengan yang tadi siapa followers juga tadi yang jawab bahwa kalau kesepian kita bisa mengisi dengan kesibukan, komunitas, keluarga dan lain-lain. Jadi gini, situasi manusia itu kenapa aku bilang kalau mau berpasangan harus ketika siap, bukan karena ketika kesepian. Karena gini, ada satu teori, misalnya kita berada pada suatu jembatan yang bertali yang gampang banget goyang, di bawah kita jurang kiri kanannya. Dan ketika kita diperhadapkan pada situasi tersebut dalam jembatan yang sangat ringkih tersebut dan di hadapan kita ada sosok lain, misalnya lawan jenis gitu ya. Kita berada pada situasi yang sama nih, situasi genting yang sama. Kemudian rasa deg-degan yang kita miliki itu bisa kita salah tafsirkan sebagai rasa suka kita terhadap orang tersebut, padahal tidak. Padahal karena kita berdua sedang mengalami suatu masa yang sama gitu loh, mengisi suatu masa atau suatu momen yang sama. Itulah membuat kita sering salah ketika kita kesepian, kemudian kita mencari pasangan untuk mengisi kekosongan kita tersebut, itu membuat kita sering lupa bahwa pasangan kita itu bukan objek. Kalau kita berpasangan dengan dia hanya karena kita merasa sepi, pasangan kita menjadi sebuah objek. Dia tidak kita manusiakan, kita tidak melihat dia sebagai seorang pribadi, tapi kita melihat dia sebagai benda yang mengisi kekosongan kita tersebut, dan itu bahaya banget. Itu juga toxic relationship, kalau menurut aku gitu. Betul banget. Dan ini ramai banget di komentarnya ya. Seneng banget lihat sahabat keluarga bisa saling bersaut-sautan satu dengan yang lain. Iya. Kasih komentar ya. Menjalani hubungan itu diperlukan komitmen. Masalahnya banyak orang mulai hubungan karena bermasalah dengan integritas. Betul. Yang tadi ngomongin soal ngilangin kesepian dengan cari kesibukan. Banyak juga yang paradigmanya salah, keegoisan pribadi tadi tuh. Aku merasa membutuhkan seseorang, kemudian aku cari pacar. Dasarnya cari pacar adalah karena kebutuhan diri, karena kesepian tadi tuh. Makanya Alan pakai istilah dijadiin objek gitu ya. Dan sebagainya itu mempengaruhi kehidupan berhubungan. Ketika dia salah, ini ada pertanyaan nih. Waktu dia salah, kita ampuni. Ketika kita salah, dia sulit mengampuni. Meski kita sudah berusaha minta maaf dan berusaha memperbaiki diri dan hubungan, bagaimana ya respon kita? Nah, kalau menurut Alan gimana nih? Jadi aku nanya Alan nih. Karena aku yang bacain komen. Ini ada lagunya juga nih. Aku lupa lagunya Reza ya kalau nggak salah. Jadi J. Ya nggak sih yang ayo paling dia inget gak? Apa? Izinkanlah aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu. Itu kan lirik-lirik awalnya ngomongin tentang si ceweknya pernah mengampuni si cowok yang melakukan kesalahan, tapi ketika si ceweknya melakukan kesalahan yang sama, si cowoknya kayaknya benci banget dan gak bisa maafin. Nah, responsnya gimana? Responsnya adalah kita nggak usah ngelihat itu sebagai suatu timbal balik, dalam arti kayak gue kan udah pernah maafin lo, kok lo nggak bisa maafin gue gitu ya. Tapi kita ngelihatnya sebagai situasi idealnya adalah kalau kita salah, ya kita minta maaf. Kalau dia tidak mau memaafkan, kita lakukan apa yang bisa saya lakukan supaya membuat kamu dapat memaafkan saya. Apakah saya perlu melakukan istilahnya berjanji melakukan sesuatu atau melakukan pembuktian dari bahwa kita sudah berubah. Itu dilakukan, tapi ketika kita sudah melakukan semua usaha tersebut dan dia tidak dapat memaafkan juga, itu artinya masalahnya ada di dia, bukan di kita gitu. Jadi kalau menurut aku ngelihatnya jangan melihat itu sebagai suatu hubungan timbal balik yang gue pernah bikin salah, lu pernah bikin salah sama gue bikin salah sama lo, satu sama gitu. Itu dalam hubungan nggak bisa kayak gitu loh. Jadi ya mengampuni ya mengampuni. Kalau misalnya dia nggak bisa mengampuni kita buktikan, dan ketika kita melakukan pembuktian dan dia tetap tidak bisa mengampuni, itu permasalahannya ada di dia dan dia membutuhkan pertolongan. Kalau menurut aku sih gitu. Udah, itu mungkin bicara masalah kedewasaan, betul nggak sih? Ya, kedewasaan.
pasti dia akan, ketika dia salah dia akan minta maaf, dan ketika ada orang yang minta maaf kepada dia dan orang itu bisa membuktikan, ya dia belajar juga untuk memaafkan. Ini rame banget loh hari ini, self love yang benar dibutuhkan dengan gaya, betul ya, melakukan hal apa, melakukan hal-hal yang tertunda atau terhambat cuma gara-gara pasangan kita yang toksik, mengembangkan potensi diri, cari duit, membangun relasi, mengenal diri sendiri untuk mencintai diri. Setuju banget. Supaya nggak selfish, Betul bang. self love nggak apa-apa, mencintai diri nggak apa-apa, asal jangan jadi selfish. Hubungan toksik itu mengapa jadi toksik? Balik, selalu ada dua sisi. Jangan menyalahkan siapapun, take ownership and responsibility. Betul sih, kita juga perlu evaluasi diri ya, kenapa terjadi situasi relasi yang seperti itu. Tapi kalau seandainya memang toxic relationship itu membuat hidupmu menjadi semakin sulit, kamu kehilangan teman-teman, kehilangan banyak hal, dan justru membuat kamu menjalani hidup dengan begitu susahnya, gitu ya, nggak ada happy-happynya jalani hidup, ya perlu dipikir ulang juga apakah mau tetap melanjutkan relationship itu bersama dengan dia atau tidak, sementara kamu harus kehilangan banyak hal yang berharga dalam hidup. Ini ada komentar, aku intinya pasangan itu kamu udah 100% dan dia juga 100%, jadi sama-sama udah utuh. Kalau yang 150 dan pasangannya 100, kasihan. Ambil yang 100 juga, jadi sama-sama nggak utuh. Nih ngomongin matematika nih, kalau matematika saya jadi pusing ya. Pakai. Tapi ini intinya jadi cinta bertepuk sebelah tangan nih judulnya kayaknya ya. Wow, Tepuk ini sebelah tangan. kita Nilan, dan kayaknya memang kudu jawab pertanyaan yang tadi yang penting tuh. Gimana caranya supaya bisa lepas dari toxic relationship? Kalau dari sharing kamu, apa ya langkah-langkah yang kamu lakukan sehingga bisa lepas dari toxic relationship? Ya, kalau kalau aku ya, ini kita tukeran posisinya jadinya kayak PND yang host aku. Ya, kalau aku dulu gini, tadi siapa yang jawab ya bilang bahwa kita membutuhkan komunitas, kita butuhkan sahabat yang baik, kita membutuhkan keluarga. Dan menurut aku itu semua menolong gitu loh. Kayak aku cerita sampai, maksud aku gini, nangis di depan orang tua atau kakak adik itu tuh nggak ada masalah loh kalau kita sedang mengalami suatu apa ya, suatu pengalaman yang betul-betul menyakitkan gitu loh. Jadi aku sangat sangat tertolong ketika sahabat terdekat aku, komunitasku waktu itu, dan juga keluarga aku mengetahui tentang pergumulanku saat itu gitu ya. Dan aku pertolongan yang paling 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 apa ya, yang paling berguna banget sih sama aku memang dari sahabat, karena kan biasa kalau sahabat itu kan kita peer kan, apa sih namanya, seumuran, dengan minat yang sama dan lain-lain. Jadi jelek-jeleknya kita, nangis-nangisnya kita, mungkin kadang-kadang kita menggunakan kata-kata yang mungkin kurang baik dan lain-lain, itu bisa keluar. Intinya kita bisa keluar banget. Nah, setelah keluar banget, aku meminta pertolongan mereka untuk mengingatkanku, misalnya aku menunjukkan gelagat ingin kembali pada relationship itu. Dan setiap kali misalnya mereka ngingetin aku dan kemudian aku malah jadi kayak apa namanya, menolak gitu kan, menolak diingetin kan, kadang orang diingetin malah diomelin kan, apa sih lo ingetin, kayak emang gue nggak tahu apa, bla 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 bla. Aku selalu bilang sejak awal, aku minta maaf kalau nantinya ketika kalian mengingatkanku kemudian aku mengucapkan hal-hal yang membuat kalian sakit hati. Nah, terus yang kedua, sahabat juga berperan banget untuk membangkitkan rasa percaya diri aku lagi. Saat itu aku merasa kayak, aduh, gue umur segini malah putus, nikah enggak, malah putus, bla bla bla. Dan sahabat-sahabat aku yang mengingatkan aku bahwa aku layak untuk dicintai, aku berharga gitu kan, aku banyak potensi. Kemudian juga tadi tentang hobi, potensi dan lain-lain. Aku merasa diri aku saat itu sangat tertolong ya, karena aku punya komunitas lari juga saat itu, dan dengan olahraga aku mengasah kemampuanku. Bahkan aku virgin half maratonku ya, itu ketika aku sedang baru-baru putus loh ya. Half maratonku dengan catatan terbaik aku tuh ketika aku lagi single habis putus. Jadi memang benar, dengan melihat banyak hal gitu ya, kita justru challenge diri kita sendiri, menantang diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu yang apa sih yang selama ini di luar bayangan kita gitu. Nah, hal-hal itu yang menolong aku sih. Dan kayak aku nggak tahu ya, Pak Endi sering denger gak ya, atau sahabat keluarga sering denger gak ya, akhir-akhir ini banyak banget toxic positivity. Hmm. Ngerti nggak? Toxic positivity.
Jadi semuanya harus dilihat dalam hal yang positif terus. Padahal Betul. terkadang hal itu membuat kita jadi lupa bahwa manusia itu boleh kok merasa sedih, manusia itu boleh kok merasa rapuh, dan kita perlu merangkul atau apa sih namanya, memeluk kerapuhan itu. Kita perlu merayakan kerapuhan itu karena kerapuhan itulah yang menandakan bahwa kita masih manusia dan kita punya hati gitu. Itu sih Pak. Setuju. Yang tidak boleh dilupakan adalah ketika kita mau menyelesaikan toxic relationship harus belajar tegas. Berani berkata stop, udah cukup sampai di sini. Karena sepanjang nggak pernah tegas, kita akan balik lagi dan akan balik lagi. Nah problemnya kan nggak belum tentu semudah itu ya. Kadang ada beberapa orang akhirnya menyarankan misalnya putus kontaknya, udah nggak boleh lagi berteman dalam di media sosial misalnya, di chat, nggak apa-apa, demi apa, demi kesehatan mental kita juga, betul nggak? Nah masalahnya untuk melakukan itu tuh nggak mudah. Kita tuh butuh orang lain, dalam hal ini bisa family atau sahabat terdekat kita untuk jaga kita, karena kadang ketika bertemu dengan orang yang toksik, mereka tuh ketika kita putusin biasanya justru nyerang balik, bahkan meneror biasanya, apalagi kalau tahu kita make relationship yang baru sama orang lain gitu. That's why kita nggak bisa tuh menghadapi itu sendirian. Tapi hanya balik lagi sama diri kita. Seperti yang tadi dibilang sama sahabat keluarga, mau atau enggak. Gitu. Bukan masalah bisa Betul. atau enggak, mau enggak. Sekarang saatnya kamu perlu melihat bahwa di depan sana ada banyak hal yang baik yang bisa kamu jalani. Bukan berarti kalau kamu tidak bersama-sama dengan dia, hidupmu berakhir. Kita nggak pernah tahu loh hari depan kita seperti apa gitu. Apalagi kalau kita tahu selama ini kita menjalani sesuatu yang tanda kutip, sesuatu yang tidak baik untuk kita gitu. Betul. Jadi mungkin itu hal yang perlu sahabat keluarga pikirkan, dan yang paling penting ingat bahwa dirimu tuh begitu berharga gitu, dan jangan sampai menenggelamkan diri di dalam sebuah relasi yang kamu sendiri tahu banget itu toksik dan akan menghancurkan hidupmu, apalagi kalau masih pacaran. Tadi ada beberapa orang yang bilang tuh, makanya baik-baik pilih pasangan sebelum akhirnya menikah. Pakai kesempatan dan waktu berpacaran itu bukan cuma sekedar romantisme, bukan cuma sekedar ngejar makan malam bareng, nonton film bareng, jalan-jalan bareng. Kenali pasanganmu, apakah dia memang orang yang tepat, yang bisa support hidup kamu, yang bisa tolong kamu menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bertumbuh, atau justru dia adalah orang yang bisa menghancurkan diri kamu. Jangan pernah takut untuk berkata tidak dan stop untuk sebuah relasi yang bisa bawa kamu kepada situasi yang membahayakan, bahkan bisa membahayakan. Kurang lebih itu kali ya, Len ya. Kita udah ngobrol 41 menit lamanya dan gak berasa karena sahabat keluarga rame banget. Seneng banget loh hari ini. Sahabat keluarga responnya luar biasa. Ngomongin toxic relationship, besok-besok kita ngomongin yang lain lagi ya soal relationship. Pak, aku mau nambahin satu hal. Ada yang terlupa. Ngomongin tentang toksik, salah satu yang toksik ya, salah satu racun adalah banyak banget hubungan yang dipertahankan hanya karena ngerasa kasihan. Nah, ini juga toksik. Jadi, Betul. kalau misalnya di dalam hubungan salah satu ada yang ngancem-ngancem bunuh diri, atau misalnya ngancem-ngancem menyakiti diri sendiri, atau nangis-nangis nggak mau ini. Nah, ini mesti di apa namanya, tadi aku bilang istilahnya mesti memandang diri kita sendiri. Kenapa kita harus menyakiti diri kita sendiri kalau kita berada pada relasi yang menurut dia, menurut pasangan kita itu kita tidak sepadan dengan dia, kita tidak layak dengan dia. Kenapa kita harus menyakiti diri kita yang sangat berharga ini? Jadi jangan juga, atau ngerasa kayak gini, aduh nanti dia nggak bisa hidup kalau tanpa saya, kalau kita putus nanti dia nggak bisa gimana, nanti kalau dianya begini gimana, nanti kalau dia bunuh diri, nanti kalau dia begini begitu. Banyak banget yang seperti itu, dan itu juga toksik. Jadi bukan cuma tentang posesif, tapi juga banyak yang bertahan karena hanya rasa iba atau rasa kasihan, dan itu juga toksik gitu. Betul. Jadi sahabat keluarga yang saat ini sedang menjalani toxic relationship, jangan takut untuk cari pertolongan. Minimal terbukalah sama keluargamu, terbukalah sama sahabat-sahabatmu, supaya ada orang yang bisa tidak memberikan pencerahan dan kasih kekuatan untuk kamu berani melangkah. Karena sepanjang gak pernah berani melangkah, akan tetap tenggelam, dan makin lama kamu akan hilang dan menjadi sama mungkin seperti orang yang melakukan toksik itu. Betul. Ini ya. Kesimpulannya jadinya panjang ya Pak. Ini jadi panjang Tapi hebat banget hari ini.
sahabat keluarga bisa saling kasih masukan, bisa saling sharing pengalaman. Jadi, aku mau saranin sama sahabat keluarga kira-kira Kamis depan atau Kamis-Kamis yang akan datang, kalian pengen kita ngobrolin tentang apa sih? Boleh dong nanti di DM ya, supaya nanti bisa kita bahas bareng Betul. juga. Gitu DM ya. Anyway, ya. tadi 44 menit kita ngobrol-ngobrol tentang toxic relationship yang ternyata seru banget. Jadi, sahabat keluarga sampai di sini dulu. Harapan kami berdua, semoga kita semua bisa istilahnya kalau saat ini berada dalam relationship yang beracun, toxic relationship, semoga kalian bisa cepat sadar, kemudian makin mencintai diri, kemudian akhirnya bisa keluar atau survive dari hubungan tersebut gitu ya, keluar dari hubungan tersebut. Kalau saat ini kalian mungkin yang ternyata akhirnya sadar bahwa oh ternyata gue nih yang melakukan toksik terhadap pasangan gue. Nah, kalian juga mesti evaluasi diri sendiri bagaimana supaya bisa mengasihi seseorang dengan sepadan, bagaimana mengasihi seseorang dengan segala kerapuhan yang dia miliki juga gitu. So, thank you banget Pak Endi. Oh, ini ada yang nanya, toksik sama orang tua gimana? Nah, next time kita bahas ya. Bagaimana anak-anak, remaja, pemuda yang mungkin punya hubungan yang kurang baik dengan orang tua nih ya. Kemudian ada lagi nih membangun komunikasi dan bertumbuh bersama pasangan. Oh itu udah sering banget. Hari Selasa biasanya kita ngebahas tentang relasi. Masalah Mbak siapa sih? itu Kita. kan kita nggak Apa? kayaknya nggak pernah bahas masalah komunikasi dalam pacaran tuh kayak gimana. Mungkin Oh boleh belum juga ya? Komunikasi. Boleh, 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 boleh. juga di hari Kamis karena Kamis kan kita ngomonginnya soal pacaran. Iya, pacaran ya. Oh, Pokoknya kalau sahabat kita punya banyak ide lagi untuk topik-topik, jangan lupa kirimin lewat DM topik yang kira-kira menarik buat kalian kita bahas di hari Kamis. Topik-topik untuk kaula muda, untuk pasangan-pasangan muda yang saat ini berpacaran ataupun mau menikah gitu ya. Nanti kita usahakan untuk bahas satu persatu. So, thank you banget Pak ya. Endi buat waktunya. Thank you juga sahabat keluarga. Mohon maaf aku banyak menyelingi percakapan kita dengan batuk-batuk ya, suaranya baru balik jadinya begini deh. Semoga semuanya bisa terus survive dan jangan lupa untuk tetap jaga diri, jaga kesehatan dan jaga keluarga serta lingkungan kita supaya kita bisa tetap sehat dan bahagia terus ya. Sampai jumpa di topik-topik berikutnya di podcast Pojok Cerita seputar cinta. Sampai jumpa, bye-bye. Bye bye.